Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa yang diselimuti embun pagi dan suara lesung, hiduplah orang-orang yang percaya bahwa kebenaran selalu menemukan jalan pulang. Desa itu bernama Karangwungu, terletak di antara hamparan sawah yang menguning pelan, kebun kelapa yang berbisik saat angin lewat, dan jalan tanah merah yang selalu basah setelah gerimis turun dari bukit. Di ujung desa berdiri sebuah rumah besar beratap joglo tua, milik keluarga Raden Mahesa, tempat banyak orang menunduk sebelum mengetuk pintu. Rumah besar itu tidak selalu ramai, tetapi suaranya hidup dalam hal-hal kecil, seperti timba yang turun ke sumur, sapu lidi yang menyentuh halaman, dan kayu bakar yang retak perlahan di dapur. Di sanalah Ningrum bekerja sejak masih sangat muda, menjadi pelayan yang halus budi, ringan tangan, dan jarang mengangkat wajah ketika dipanggil. Ia mengenal setiap sudut rumah itu, dari ruang tengah yang dingin hingga sudut foi kain di belakang, seolah dinding-dindingnya adalah saudara tua yang diam. Setiap pagi, sebelum ayam jantan kedua berkokok, Ningrum sudah bangun dari tikar tipisnya dekat dapur belakang. Ia mencuci kendi, menanak nasi, mengisi gentong, lalu menyapu halaman dalam yang sering dipenuhi daun mangga kering. Orang-orang berkata ia pelayan yang tak pernah banyak bicara, tetapi tangannya selalu tahu pekerjaan sebelum diperintah. Pada musim kemarau itu, tubuhnya mulai mudah lelah, dan ketika ia menunduk mengambil kayu bakar, tangannya sering berhenti sebentar di perut yang belum terlalu besar. Di dalam perut Ningrum tumbuh darah daging Raden Mahesa, tuan muda rumah besar itu, laki-laki yang dahulu berbicara kepadanya dengan lembut di dekat serambi belakang saat bulan purnama menyentuh genting. Tetapi Raden Mahesa telah pergi meninggalkan Karangwungu, katanya dipanggil ke kota pesisir untuk urusan dagang keluarga. Kepergiannya cepat, seperti angin yang memadamkan lampu minyak. Sejak itu, Ningrum hanya menyimpan janji dalam dada, bersama rasa takut yang tak berani ia taruh di hadapan siapapun. Nyai Pramesti, ibu Raden Mahesa, adalah perempuan tua yang wajahnya masih tegas seperti ukiran pintu jati. Ia menjaga nama keluarga lebih hati-hati daripada menjaga perhiasan dalam peti. Di hadapannya, Ningrum selalu berjalan pelan, menunduk, dan berbicara seperlunya. Nyai Pramesti belum tahu seluruh isi hati pelayan mudanya, hanya melihat bahwa Ningrum makin pucat, makin sering duduk di dekat tungku setelah pekerjaan selesai. Namun dalam rumah sebesar itu, rahasia sekecil napas pun lama-lama terdengar oleh lantai. Pada suatu sore ketika awan menggantung rendah di atas sawah, Ningrum menimba air di sumur tua belakang rumah. Sumur itu dinaungi pohon sawo, dan batu pinggirannya licin oleh lumut yang sudah hidup bertahun-tahun. Saat ember naik dengan bunyi tali bergesekan, ia melihat sepotong kain batik coklat tua tersangkut pada akar kecil dekat batu. Tangannya bergetar, sebab ia mengenal korak parang halus itu, kain yang pernah dikenakan Raden Mahesa ketika berpamitan kepadanya tanpa berani menatap lama. Ningrum mengambil kain itu, memeras airnya perlahan, lalu menyembunyikannya di balik bakul daun pisang. Ia tidak tahu siapa yang meletakkannya di sana, atau mengapa kain itu muncul setelah sekian lama. Di tepi sumur, angin bergerak dingin, padahal hari belum malam. Dari balik pagar bambu, terdengar dua perempuan desa berbisik sambil lewat membawa rumput untuk kambing. Salah satu berkata pelan bahwa rumah besar sedang menyimpan aib, dan yang lain menjawab, "Jangan keras-keras, nanti dinding pun ikut mendengar." Bisik-bisik itu menusuk Ningrum lebih dalam daripada duri bambu. Ia ingin memanggil mereka dan berkata bahwa anak dalam kandungannya bukan aib, melainkan titipan yang belum sempat diakui terang. Namun lidahnya kaku, sebab ia hanyalah pelayan yang tidur dekat dapur dan makan setelah piring keluarga diangkat. Ia membawa kain batik itu masuk, menyembunyikannya di bawah lipatan kain lusuhnya. Malam itu, saat menanak air, ia merasa setiap bunyi panci seperti pertanyaan yang tidak sanggup ia jawab. Larasati, pelayan tua yang sudah mengabdi sebelum Raden Mahesa lahir, memperhatikan wajah Ningrum dari dekat tungku. Rambut Larasati putih sebagian, tetapi matanya masih jernih seperti air sumur saat pagi,
Ia tidak bertanya panjang, hanya meletakkan segenggam daun pandan ke dalam periuk dan berkata, "Anak yang dijaga dengan hati bersih akan dijaga pula oleh langit." Setelah itu ia kembali mengiris bawang, seolah kata-katanya hanya angin lewat, tetapi Ningrum menyimpannya seperti bara kecil dalam gelap. Malam di Karangwungu turun lambat, membawa suara jangkrik, kentongan jauh, dan bau tanah kering yang menunggu hujan. Ningrum duduk di ambang dapur setelah semua orang tidur. Tangannya memegang kain batik tua yang sudah ia jemur diam-diam dekat abu hangat. Ia teringat Raden Mahesa yang pernah berkata bahwa setiap orang punya tempat pulang, meski jalan ke sana sering dipenuhi kabut. Ningrum ingin percaya, tetapi kabut di rumah besar itu terasa makin tebal, menutupi wajah-wajah yang dahulu tampak ramah. Esoknya, kabar kecil sudah sampai ke pasar pagi. Seorang penjual kelapa berkata ada pelayan rumah besar yang menyimpan rahasia di balik kain longgar. Seorang penjual ikan asin menjawab bahwa tuan muda pergi terlalu tergesa. Pasti ada sesuatu yang belum selesai. Kabar itu berjalan dari meja sayur ke lumbung, dari lumbung ke pematang, lalu sampai ke telinga anak-anak yang belum mengerti apa-apa. Mereka hanya tahu bahwa orang dewasa sedang membicarakan nama Ningrum dengan suara rendah dan wajah setengah takut. Ningrum merasakan perubahan itu ketika ia pergi membeli garam atas perintah dapur. Biasanya orang pasar menyapanya ramah, menanyakan apakah Nyai Pramesti memerlukan daun salam atau gula aren. Hari itu, sapaan datang lebih pendek, mata mereka lebih lama menempel pada perutnya. Ia tetap menunduk dan membayar dengan uang tembaga. Ketika kembali, seorang nenek penjual bunga menaruh setangkai kenanga di atas bungkus garamnya dan berkata, "Jangan biarkan malu orang lain tumbuh menjadi malu di hatimu." Di rumah besar, halaman terasa lebih luas daripada biasa. Nyai Pramesti duduk di serambi depan, mengenakan kebaya gelap, ditemani kipas pandan yang tidak bergerak. Ningrum menghampirinya dengan langkah hati-hati, menyerahkan garam kepada pelayan dapur lain, lalu hendak masuk ke belakang. Namun suara Nyai Pramesti menghentikannya, halus tetapi dingin. "Ningrum, akhir-akhir ini kau sering tampak lemah," katanya dalam satu tarikan napas. Dan Ningrum menjawab pelan bahwa mungkin panas kemarau membuat tubuhnya cepat letih. Nyai Pramesti menatapnya lama, seakan hendak membaca tulisan yang tersembunyi di bawah kulit. Di ruang tengah, foto keluarga yang menghitam tergantung diam, dan mata para leluhur seperti ikut menyaksikan. Ningrum tidak berani menambah kata. Ia takut satu kata salah akan membuat seluruh rumah retak. Nyai Pramesti akhirnya mengangguk kecil dan menyuruhnya kembali bekerja, tetapi sejak hari itu Ningrum tidak lagi dipanggil membersihkan ruang utama. Ia dipindahkan lebih jauh ke belakang, dekat dapur, sumur, dan tempat jemuran. Perubahan itu tidak diumumkan, tetapi semua orang melihat. Pelayan lain berbicara lebih pelan ketika Ningrum lewat. Tukang kebun yang biasa meminta air minum kini mengambil kendi sendiri. Bahkan anak kucing di dapur pun terasa lebih bebas mendekatinya daripada manusia. Ningrum menerima semuanya dengan kepala tertunduk. Ia masih menyapu, menanak nasi, dan mencuci piring sampai tangannya keriput oleh air. Di sela pekerjaan, ia menyentuh perutnya dan berbisik bahwa anak itu harus kuat, karena ibunya belum boleh runtuh. Pada hari ketiga setelah kain batik ditemukan, datang seorang lelaki tua ke pagar belakang, bertopi keping kusam dan membawa tongkat dari kayu asem. Namanya Mbah Tirta, penjaga sumur tua dekat Langgar. Orang yang sering dimintai nasihat saat orang kehilangan kerbau, kehilangan cincin, atau kehilangan ketenangan hati. Ia meminta segelas air kepada Ningrum, lalu menatap kain jemuran yang bergerak pelan. Setelah minum, ia berkata, "Air yang jernih tidak perlu berteriak untuk membuktikan dirinya tidak keruh." Ningrum ingin bertanya apakah Mbah Tirta sudah mendengar kabar tentang dirinya, tetapi lelaki tua itu hanya tersenyum seperti orang yang sudah tahu terlalu banyak dari suara angin. Ia berjalan pergi melewati pagar bambu, meninggalkan bekas tongkat di tanah basah dekat sumur. Kata-katanya sederhana, namun tinggal lama di dada Ningrum.
Sejak itu ia berusaha tidak menangis ketika mendengar bisik-bisik. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa diam bukan berarti kalah, selama hati masih memegang kebenaran seperti memegang lampu kecil. Sore itu hujan pertama turun setelah kemarau panjang. Air jatuh dari genting rumah besar dalam garis-garis lembut, membasahi halaman, batu sumur, dan batang pisang di belakang dapur. Ningrum berdiri di bawah atap, mencium bau tanah yang bangun dari tidur. Larasati datang membawa selendang tua, menyampirkannya di bahu Ningrum, lalu berkata bahwa perempuan hamil tidak boleh terlalu lama terkena angin hujan. Ningrum menatapnya dengan mata berkaca, tetapi Larasati hanya menggeleng pelan, seakan meminta air mata tetap disimpan. Di tengah hujan, sebuah pedati berhenti di depan rumah besar. Roda kayunya berdecit, dan suara sapi mengembus berat di halaman luar. Dari balik tirai bambu, Ningrum melihat seorang lelaki turun dengan kain bagus, cincin besar, dan senyum yang terlalu rapi. Ia adalah Jayanegara, paman jauh dari pihak keluarga Nyai Pramesti, orang yang sudah lama jarang datang tetapi selalu ingat jalan pulang ketika ada urusan tanah, warisan, atau kedudukan. Kedatangannya membuat udara rumah berubah lebih dingin daripada hujan. Nyai Pramesti menyambut Jayanegara di serambi depan dengan tata krama keluarga besar. Teh panas disuguhkan, kue apem diletakkan di piring porselen, dan pembicaraan dimulai dengan kabar sawah, gudang padi, serta perjalanan Raden Mahesa yang belum memberi surat. Ningrum tidak ikut mendengar langsung, tetapi suara lelaki itu sesekali menembus lorong belakang, halus dan licin seperti minyak di permukaan air. Ia menyebut nama Raden Mahesa dengan nada akrab, lalu berhenti sebentar ketika melihat Ningrum melintas membawa nampan kosong. Tatapan Jayanegara mengikuti Ningrum terlalu lama. Pelayan muda itu merasakan punggungnya panas, tetapi ia tetap berjalan menuju dapur. Di belakangnya, terdengar suara Nyai Pramesti bertanya mengapa Jayanegara diam. Lelaki itu tertawa kecil dan berkata bahwa rumah tua selalu menyimpan banyak cerita di sudut-sudutnya. Kalimat itu terdengar ringan, namun Ningrum merasa ada duri tersembunyi. Ia meletakkan nampan di meja dapur, lalu duduk sebentar karena perutnya terasa menegang seperti diikat benang tak terlihat. Malamnya, rumah besar mengadakan makan sederhana untuk tamu. Ningrum membantu dari belakang, mengangkat sayur nangka, sambal terasi, dan nasi hangat dalam bakul. Ia mendengar Jayanegara berbicara tentang perlunya menjaga nama keluarga saat tuan muda jauh dari rumah. Nyai Pramesti menjawab pendek-pendek. Larasati berdiri di dekat pintu dapur, wajahnya muram. Ketika Ningrum hendak membawa kendi, Larasati menahan pergelangan tangannya dan berkata, "Mulai malam ini, simpan baik-baik apapun yang pernah diberikan kepadamu." Kata-kata Larasati membuat Ningrum teringat kain batik yang ia sembunyikan. Setelah semua pekerjaan selesai, ia masuk ke bilik kecilnya, membuka peti bambu, dan memeriksa lipatan kain. Kain itu masih ada, berbau hujan dan abu dapur. Di bawahnya terselip sehelai benang emas kecil yang dahulu tidak ia lihat. Benang itu berkilat saat terkena lampu minyak. Ningrum menatapnya lama, merasa bahwa kain tersebut bukan sekadar kenangan, melainkan tanda yang akan memanggil sesuatu dari masa lalu. Di luar bilik, suara langkah terdengar pelan melewati dapur, lalu berhenti dekat pintu. Ningrum menahan napas. Ia tidak melihat siapapun, hanya bayangan bergerak di celah bawah pintu dan bau minyak rambut laki-laki yang asing. Setelah beberapa saat, langkah itu menjauh. Ningrum memeluk peti bambunya, merasakan janin di perutnya bergerak lembut untuk pertama kali. Gerakan kecil itu membuatnya hampir menangis, bukan karena takut semata, melainkan karena ada kehidupan yang seolah berkata bahwa ia tidak sendirian. Pagi berikutnya, langit bersih setelah hujan, tetapi rumah besar terasa penuh awan. Jayanegara masih tinggal, berbicara lama dengan Nyai Pramesti tentang surat-surat tanah, lumbung, dan siapa yang boleh mengurus rumah bila Raden Mahesa belum pulang. Ningrum hanya mendengar potongan kata dari dapur, namun cukup untuk membuat hatinya gelisah.
Di halaman belakang, Mbah Tirta lewat membawa daun pisang, menoleh sebentar, lalu berkata tanpa berhenti, "Sebelum padi merunduk, angin selalu mencoba menggoyangnya lebih dulu." Ningrum kembali bekerja dengan tubuh yang makin mudah lelah. Ia mencuci piring di dekat sumur, menjemur kain, dan menyiram tanaman kunyit di tepi pagar. Dari jauh, dua perempuan desa berhenti pura-pura membetulkan ikatan rumput, padahal mata mereka mengarah kepadanya. Salah satu berbisik bahwa Jayanegara sudah datang, berarti perkara rumah besar akan segera dibersihkan. Ningrum mendengar kata dibersihkan itu seperti mendengar pintu ditutup dari dalam. Ia menunduk, memegang perutnya, dan berjanji tidak akan pergi sebelum kebenaran diberi tempat. Menjelang senja, Nyai Pramesti memanggil semua pelayan ke halaman dalam. Suaranya tenang, tetapi wajahnya kaku. Ia berkata bahwa mulai hari itu pekerjaan rumah akan diatur ulang karena ada tamu keluarga yang perlu dihormati. Ningrum diberi tugas lebih sedikit di ruang depan dan lebih banyak di belakang. Tidak ada yang menyebut kandungannya, tidak ada yang menyebut Raden Mahesa, namun semua orang memahami bayangan yang berdiri di antara mereka. Larasati menatap tanah, sementara Jayanegara tersenyum dari serambi. Saat malam turun, Ningrum duduk sendiri di dekat tungku yang hampir padam. Rumah besar sudah sunyi, hanya terdengar bunyi air menetes dari gentong dan desah angin di lubang dinding bambu. Ia mengeluarkan kain batik tua, menempelkannya sebentar ke dada, lalu membisikkan nama Raden Mahesa tanpa suara. Di luar, bulan separuh menggantung di atas pohon sawo, dan sumur tua tampak seperti mata gelap yang menyimpan rahasia. Ningrum belum tahu badai apa yang akan datang, tetapi ia tahu satu hal. Ia tidak lagi hanya menjaga dirinya sendiri, ia menjaga anak yang belum lahir, menjaga janji yang pernah diucapkan di serambi belakang, dan menjaga kebenaran yang masih kecil seperti nyala lampu minyak di hadapan angin malam. Jika rumah besar itu hendak menolaknya, ia akan tetap berdiri dengan sopan di ambang pintu. Jika orang desa menunduk karena malu membicarakannya, ia akan tetap berjalan pelan melewati jalan tanah. Sebab di dalam dirinya, darah daging tuan muda sudah bergerak, menunggu hari ketika semua kepala tertunduk, bukan karena kuasa, melainkan karena sadar. Pagi setelah bulan separuh itu, Karangwungu bangun dengan kabut tipis yang menyentuh ujung padi. Suara ayam, gemericik parit, dan langkah orang menuju sawah terdengar seperti biasa, tetapi di rumah besar, keadaan tidak lagi sama. Jayanegara telah menaruh kopernya di kamar tamu dekat ruang depan, seolah ia bukan singgah, melainkan hendak menancapkan bayangan di sana. Ia berjalan mengelilingi halaman, menatap lumbung, kandang sapi, sumur belakang, dan pintu-pintu tua dengan mata orang yang sedang menghitung sesuatu. Ningrum melihatnya dari dekat dapur saat ia menampi beras. Setiap kali Jayanegara lewat, ia membawa senyum halus yang membuat orang sulit menuduhnya jahat, tetapi mudah merasa tidak nyaman. Ia menyapa tukang kebun, bertanya kepada pelayan tentang kunci gudang, lalu memuji Nyai Pramesti di depan orang-orang. Rumah sebesar ini harus dijaga oleh tangan keluarga, katanya pelan di serambi. Dan kalimat itu sampai ke telinga Ningrum seperti daun kering yang terseret angin menuju api. Sejak Jayanegara datang, pekerjaan para pelayan berubah tanpa suara keras. Kunci lumbung yang dulu dipegang Larasati diminta olehnya untuk diperiksa. Catatan beras, kelapa, dan hasil sawah dibuka kembali. Ia meminta anak buah dari dusun sebelah datang membantu membersihkan gudang, padahal orang rumah sudah cukup. Nyai Pramesti mula-mula hanya diam, mungkin merasa kehadiran kerabat laki-laki memberi perlindungan. Namun Ningrum melihat Larasati semakin sering memandang pintu, seperti orang menunggu kabar buruk mengetuk. Pada hari pasaran Legi, Jayanegara pergi ke pasar dengan kain bagus dan tongkat bambu hitam. Ia membeli gula aren, sirih, dan tembakau, lalu duduk lama di warung kopi dekat pohon waru. Di sanalah ia mulai melepaskan kata-kata kecil yang tampak seperti keluhan keluarga. Ia berkata bahwa rumah besar sedang diuji oleh kabar tidak sedap,
bahwa seorang pelayan muda terlalu berani mengangkat harapan, dan bahwa nama bangsawan bisa tercemar bukan oleh musuh jauh, melainkan oleh orang yang tinggal di dapur sendiri. Orang-orang pasar tidak langsung menjawab, tetapi telinga mereka terbuka. Penjual ikan asin berhenti membalik dagangan, tukang gerabah memperlambat tangan, dan dua perempuan pembawa sayur saling melirik. Jayanegara tidak menyebut nama Ningrum dengan keras, namun semua orang tahu arah kata-katanya. Ia menghela napas panjang, lalu berkata bahwa kasihan Nyai Pramesti bila harus menanggung malu seorang diri. Setelah itu, ia membayar kopi lebih banyak dari harga seharusnya, meninggalkan warung dengan wajah seolah telah berbuat baik. Kabar yang dilempar di pasar selalu pulang lebih cepat daripada orang yang melemparnya. Menjelang siang, nama Ningrum sudah sampai ke tempat penumbuk padi, ke tepi sungai tempat perempuan mencuci kain, bahkan ke halaman langgar tempat anak-anak belajar mengeja. Ada yang berkata Ningrum mengandung karena berani bermimpi terlalu tinggi. Ada yang berkata Raden Mahesa tidak mungkin memilih pelayan dapur. Ada pula yang hanya diam, sebab mereka pernah melihat tuan muda itu memberi Ningrum payung saat hujan turun. Ningrum mengetahui semua itu bukan dari satu mulut, melainkan dari banyak sikap. Saat ia ke warung membeli minyak kelapa, orang-orang berhenti bicara terlalu tiba-tiba. Saat ia melewati pematang, seorang ibu menarik anaknya agar tidak bertanya. Ketika ia menimba air, dua gadis desa berdiri di balik pagar, pura-pura memetik daun singkong, padahal bisikan mereka jatuh jelas ke telinganya. Ningrum membawa pulang kendi dengan langkah pelan, sementara di dalam perutnya, janin bergerak lembut seperti meminta ibunya tetap tenang. Di rumah besar, Jayanegara mulai lebih sering duduk dekat Nyai Pramesti. Ia membacakan catatan lama keluarga, menunjukkan garis silsilah, dan berkali-kali menyebut pentingnya ahli waris yang terang asal-usulnya. Nyai Pramesti tidak menjawab banyak, tetapi wajahnya menjadi makin keras. Ningrum yang lewat membawa air hanya menunduk, namun ia mendengar Jayanegara berkata, "Kasihan keluarga ini bila ada orang membawa benih keraguan ke dalam pekarangan." Kalimat itu tidak menuding, tetapi seperti batu yang sengaja diletakkan di jalan. Malamnya, Nyai Pramesti memanggil Ningrum ke serambi belakang, tempat lampu minyak tergantung rendah dan bayang-bayang daun pisang bergerak di dinding. Larasati berdiri tidak jauh, membawa nampan kosong sebagai alasan untuk tetap dekat. Nyai Pramesti bertanya dengan suara datar apakah Ningrum merasa perlu mengatakan sesuatu tentang perubahan tubuhnya. Ningrum menelan napas, lalu menjawab pelan bahwa ia tidak pernah berniat mempermalukan rumah. Nyai Pramesti menatap lama, dan hanya berkata bahwa diam kadang lebih berat daripada pengakuan. Ningrum ingin menyebut nama Raden Mahesa, ingin bercerita tentang janji di serambi belakang, tentang kain batik, tentang malam ketika tuan muda berkata akan kembali membawa restu. Namun di sudut matanya, ia melihat Jayanegara berdiri di lorong, setengah tersembunyi, seolah menunggu satu kata untuk dipelintir. Maka Ningrum menunduk lebih dalam. Ia berkata bahwa yang dikandungnya bukan dusta, tetapi ia belum sanggup membuka semuanya tanpa tanda yang benar. Nyai Pramesti tidak marah, tetapi wajahnya tampak lelah. Setelah Ningrum kembali ke dapur, Jayanegara masuk ke ruang tengah dan berbicara lirih kepada Nyai Pramesti. Ia mengatakan bahwa pelayan yang terlalu lama dibiarkan diam akan membuat desa semakin berani bicara. Ia menyarankan agar Ningrum dipulangkan ke rumah kerabat jauhnya sampai keadaan jelas. Nyai Pramesti tidak segera setuju, tetapi ia tidak pula menolak. Di balik tirai bambu, Larasati mendengar sebagian percakapan itu, lalu menggenggam ujung kebayanya hingga kusut, sebab ia tahu pulang bagi Ningrum berarti hilang. Keesokan pagi, Larasati menghampiri Ningrum di dekat tungku sebelum matahari tinggi. Wajahnya tampak seperti orang yang semalam tidak tidur. Ia membantu mengaduk bubur beras, lalu berkata dengan suara hampir berbisik, "Jangan pergi meninggalkan rumah sebelum pesan lama menemukan mulutnya." Ningrum menatapnya, ingin bertanya pesan apa yang dimaksud, tetapi Larasati sudah menunduk memotong daun bawang. Dalam rumah itu, kata-kata sering muncul seperti ikan di air keruh,
Tampak sebentar lalu menghilang sebelum sempat ditangkap. Hari itu Jayanegara memerintahkan orang dusun sebelah membersihkan bilik penyimpanan dekat dapur. Mereka mengangkat tikar lama, kendi retak, peti rusak, dan gulungan anyaman bambu. Ningrum gelisah karena peti kecilnya berada tidak jauh dari tempat itu. Ia meminta izin mengambil kain pribadi. Tetapi salah satu lelaki berkata Jayanegara melarang siapapun masuk sebelum pemeriksaan selesai. Larasati yang melihat dari halaman segera mendekat dan berkata bahwa barang perempuan tidak pantas diacak-acak tangan asing, namun lelaki itu hanya tertawa kikuk. Jayanegara datang, tidak lama kemudian dengan wajah tenang. Ia berkata pemeriksaan dilakukan demi kerapian rumah, bukan untuk menyusahkan siapapun. Namun matanya menatap Ningrum seperti orang yang telah menemukan lubang di pagar. Ia meminta Ningrum membuka peti bambunya di hadapan Larasati dan dua pelayan lain. Ningrum terdiam, tubuhnya dingin, sebab di dalam peti itu tersimpan kain batik Raden Mahesa. Ia tahu kain itu dapat menjadi tanda kebenaran, tetapi di tangan yang salah, tanda dapat berubah menjadi tuduhan. Dengan tangan gemetar, Ningrum membuka peti bambu. Di dalamnya ada dua kebaya sederhana, sehelai selendang pudar, bunga kenanga kering, dan kain batik coklat tua yang terlipat rapi. Jayanegara segera mengambil kain itu sebelum Ningrum sempat bicara. Ia mengangkatnya ke cahaya, lalu berkata terlalu keras bahwa kain keluarga tidak seharusnya berada di bilik pelayan. Dua pelayan muda saling berpandangan. Larasati maju setengah langkah, tetapi Ningrum menggeleng kecil, takut keadaan menjadi lebih buruk daripada sebelumnya. Kabar tentang kain batik itu menyebar lebih cepat daripada kabar kandungan Ningrum. Menjelang sore, orang-orang desa berkata pelayan rumah besar bukan hanya mengandung tanpa jelas, tetapi juga menyimpan kain tuan muda. Ada yang menuduhnya mengambil kenangan agar dapat membuat cerita. Ada yang merasa kasihan, tetapi takut membela. Di tepi sawah, seorang petani tua berkata bahwa kain tidak bisa berjalan sendiri ke peti orang. Namun suara bijak sering kalah oleh suara ramai yang senang menemukan bahan pembicaraan. Nyai Pramesti memanggil Ningrum lagi setelah senja. Kali ini Jayanegara duduk tidak jauh, seolah dirinya bagian dari keputusan rumah. Kain batik diletakkan di meja rendah. Nyai Pramesti bertanya dari mana Ningrum mendapatkannya. Ningrum menjawab bahwa kain itu ditemukan di dekat sumur, tetapi dahulu ia mengenal kain tersebut karena pernah dipakai Raden Mahesa. Jayanegara tertawa kecil dan berkata, banyak pelayan mengenal pakaian tuannya, tetapi mengenal bukan berarti berhak menyimpannya. Ningrum menunduk, rasa malu menekan dadanya. Larasati akhirnya tidak tahan dan berkata bahwa Ningrum bukan pencuri. Suaranya pelan, tetapi jelas sampai ke ruang tengah. Jayanegara menoleh tajam, menanyakan apakah pelayan tua itu hendak melawan keluarga. Larasati menunduk, namun tetap berkata bahwa rumah yang baik tidak boleh menghakimi sebelum semua pintu dibuka. Nyai Pramesti mengangkat tangan, meminta semua diam. Dalam hening itu, hujan kecil mulai turun di luar. Mengetuk genting seperti jari-jari tua yang mengingatkan manusia agar tidak tergesa menutup perkara. Malam itu Ningrum tidak makan banyak. Nasi di piringnya menjadi dingin, sayur bening terasa hambar, dan bau asap dapur membuatnya mual. Ia duduk dekat pintu belakang, memandang sumur tua yang gelap di bawah hujan. Larasati datang membawa air jahe hangat, menyuruhnya minum sedikit demi sedikit. Tubuhmu rumah pertama bagi anak itu, katanya. Maka jangan biarkan kata-kata orang merobohkan tiangnya. Ningrum memegang cangkir tanah liat dengan kedua tangan, merasakan hangatnya merambat pelan ke dada. Keesokan harinya, Mbah Tirta datang ketika matahari baru naik. Ia membawa seikat daun kelor untuk dapur dan berhenti di dekat sumur, tempat Ningrum sedang mencuci beras. Wajahnya keriput, tetapi sorot matanya teduh. Ia tidak bertanya tentang kain, tidak bertanya tentang tuduhan, hanya menatap air yang berputar dalam tempayan. Setelah lama diam, ia berkata, hati-hati nak, ular yang paling licin sering memakai warna tanah agar dikira bagian dari halaman.
Ningrum memahami bahwa nasihat itu bukan sekadar tentang ular. Jaya Negara makin percaya diri setelah melihat Nyai Pramesti bimbang. Ia mulai menerima tamu desa di Serambi, berbicara seolah rumah besar berada di bawah tangannya. Kepada kepala dusun, ia berkata bahwa keluarga sedang merapikan urusan dalam. Kepada pedagang beras, ia meminta catatan utang lama. Kepada orang-orang yang bertanya tentang Ningrum, ia hanya menghela napas dan berkata bahwa perempuan lemah kadang dipakai oleh nasib untuk menguji kehormatan orang besar. Kata-kata itu terdengar lembut, tetapi menumpahkan racun sedikit demi sedikit. Di antara orang desa, mulai muncul dua suara. Sebagian mengikuti kabar Jaya Negara, sebab ia berbusana rapi dan berbicara seperti orang berilmu. Sebagian lagi ingat kebaikan Ningrum, yang pernah memberi bubur kepada anak sakit, membantu menjemur padi milik janda tua, dan membagi sisa kayu bakar saat musim hujan. Namun orang baik sering dibicarakan dalam hati saja. Di depan umum, mereka memilih diam, karena rumah besar terlalu tinggi, dan pelayan dapur terlalu rendah bagi lidah yang takut salah. Pada suatu petang, seorang perempuan tua bernama Mbok Kinasih datang ke pagar belakang membawa pisang kepok. Ia pernah ditolong Ningrum ketika jatuh di jalan licin dekat parit. Ia menyerahkan pisang itu diam-diam, lalu berkata bahwa beberapa orang desa tidak percaya pada fitnah, tetapi belum berani bersuara. Ningrum mengucapkan terima kasih dengan mata berkaca. Mbok Kinasih mengelus punggung tangannya dan berkata, "Sabar bukan berarti membiarkan diri diinjak. Sabar adalah menunggu saat yang tepat untuk berdiri." Kata-kata itu membuat Ningrum tidur lebih tenang malam tersebut, meski tidak lama. Menjelang tengah malam, ia terbangun karena mendengar suara pintu gudang dibuka pelan. Dari celah dinding bambu, ia melihat cahaya lampu bergerak di lorong belakang. Bayangan Jaya Negara tampak sebentar, diikuti seorang lelaki dusun yang membawa buntalan kain. Ningrum menahan napas. Mereka masuk ke bilik penyimpanan lama, berbicara lirih, lalu menutup pintu. Ia tidak tahu apa yang disembunyikan, tetapi hatinya bergetar seperti daun pisang diterpa angin. Pagi harinya, Jaya Negara mengumumkan bahwa beberapa barang kecil keluarga hilang dari peti lama, termasuk gelang perak dan surat-surat tua. Ia berkata hal itu harus diperiksa dengan tenang agar tidak menimbulkan malu lebih besar. Matanya sekali lagi mengarah kepada Ningrum. Para pelayan menjadi gelisah. Larasati tampak pucat, tetapi tidak bicara. Ningrum merasa tuduhan belum diucapkan, namun tali sudah dilempar ke lehernya. Di halaman, burung-burung gereja ribut di bawah genting, seakan rumah itu sendiri mulai kehilangan damai. Nyai Pramesti menyuruh semua pelayan tetap berada di rumah sampai pemeriksaan selesai. Ningrum menerima perintah itu dengan kepala tertunduk, tetapi dalam dadanya tumbuh keberanian kecil yang belum pernah ia rasakan. Ia mulai mengerti bahwa Jaya Negara tidak hanya ingin membuatnya malu, melainkan ingin mendorongnya keluar dari rumah sebelum Raden Mahesa kembali atau sebelum bukti lama ditemukan. Ia menyentuh perutnya, lalu berbisik dalam hati bahwa anak ini tidak boleh lahir membawa nama yang dikubur fitnah. Sore itu, ketika angin dari sawah membawa bau lumpur basah, Mbah Tirta berdiri di luar pagar dan memanggil Ningrum dengan suara pelan. Ia tidak masuk, hanya menunjuk ke arah langgar tua di ujung jalan. Bila rumah terasa sempit oleh dusta, carilah saksi yang tidak takut pada atap besar, katanya. Lalu pergi sebelum orang lain melihat. Ningrum memahami maksudnya. Ada waktunya perkara tidak boleh hanya disimpan di dapur, sebab dapur mudah dipenuhi asap, dan asap membuat mata semua orang perih. Malam turun dengan lambat, membawa suara kodok dari parit dan nyala kunang-kunang di pinggir halaman. Ningrum duduk bersama Larasati dekat tungku yang hampir padam. Ia berkata pelan bahwa dirinya takut, tetapi lebih takut bila anaknya kelak hidup tanpa kebenaran. Larasati memandangnya lama, lalu mengangguk seperti orang yang akhirnya memutuskan membuka pintu lama. "Belum sekarang aku bicara," katanya, "tetapi bila hari terang dipanggil, aku tidak akan membiarkanmu berdiri sendirian." Ningrum menunduk,
merasakan air matanya jatuh tanpa suara. Di luar, Jayanegara masih berbicara dengan Nyai Pramesti di ruang depan, menyusun rencana agar Ningrum dikirim pergi ke rumah kerabat jauh sebelum perutnya semakin tampak. Di belakang, Ningrum menatap api kecil yang tinggal bara, tetapi hatinya tidak sepenuhnya gelap. Ia telah mendengar nasihat Mbah Tirta, menerima keberanian dari Mbok Kinasih, dan melihat Larasati mulai menyimpan keputusan di matanya. Kabar buruk telah memenuhi desa, namun di sela-sela fitnah itu, jalan kebenaran mulai terbuka setapak demi setapak. Pagi berikutnya, langit Karangwungu berwarna kelabu muda, seperti kain yang belum kering benar. Ningrum bangun sebelum ayam berkokok kedua, bukan karena tidur cukup, melainkan karena hatinya terus terjaga. Ia menyalakan tungku dengan sabut kelapa, meniup bara pelan, lalu menanak nasi sambil mendengar rumah besar masih diam. Di luar, sumur tua tertutup kabut tipis. Ia merasa sejak malam tadi. Setiap sudut rumah menyimpan napas tertahan, seolah sesuatu yang lama terkubur sedang mencari celah untuk keluar. Larasati datang membawa kendi kosong, tetapi langkahnya tidak seperti biasa. Pelayan tua itu menoleh ke lorong belakang berkali-kali sebelum mendekat kepada Ningrum. Wajahnya pucat, dan di tangannya ada kunci kecil berwarna hitam yang diikat dengan benang merah pudar. Ia meletakkan kendi dekat tungku, lalu berkata pelan bahwa bilik penyimpanan lama tidak boleh dibuka oleh tangan Jayanegara saja. Ningrum memandang kunci itu dengan dada berdebar, tetapi Larasati hanya berbisik, "Ada peti kecil yang dahulu tidak sempat kuberikan." Setelah pekerjaan pagi selesai dan orang-orang rumah sibuk di halaman depan, Larasati mengajak Ningrum ke bilik penyimpanan dekat dapur. Pintu kayunya berderit pelan ketika dibuka, mengeluarkan bau debu, kapur barus, dan anyaman bambu tua. Di dalamnya tersusun tikar rusak, payung patah, guci retak, dan peti-peti lama yang sudah lama tidak disentuh. Larasati berlutut di sudut paling gelap, menggeser tumpukan kain kasar, lalu mengangkat sebuah kotak kayu kecil berukir daun asam yang permukaannya tertutup debu tebal. Ningrum menahan napas ketika Larasati membuka kotak itu. Di dalamnya ada lipatan surat yang diikat benang emas, sebuah cincin bermata hijau kecil, dan potongan kain batik dengan corak yang sama seperti kain Raden Mahesa. Larasati menatap benda-benda itu lama, seakan melihat kembali hari yang membuatnya menyesal bertahun-tahun. Ia berkata bahwa sebelum pergi, Raden Mahesa menitipkan kotak itu untuk Ningrum, tetapi suasana rumah kacau, Nyai Pramesti sakit, dan Jayanegara datang membawa banyak bicara hingga pesan itu tertahan. Tangan Ningrum gemetar saat menyentuh surat itu, tetapi ia tidak langsung membukanya. Ia takut huruf-huruf di dalamnya akan menjadi harapan yang terlambat atau justru luka yang semakin jelas. Larasati mengangguk pelan, memberi izin tanpa kata. Ningrum membuka lipatan pertama dan melihat tulisan Raden Mahesa yang ia kenal dari catatan gudang. Di dalam surat itu, Mahesa menulis bahwa ia akan kembali meminta restu, bahwa Ningrum harus dijaga, dan bahwa anak yang mungkin tumbuh darinya tidak boleh dianggap bayangan. Air mata Ningrum jatuh di tepi surat, tetapi ia segera mengusapnya agar tinta tidak rusak. Ia membaca lagi perlahan, seolah setiap kata adalah tangan yang menuntunnya keluar dari gelap. Raden Mahesa menulis bahwa cincin bermata hijau itu bukan perhiasan mahal, melainkan tanda keluarga dari neneknya, diberikan kepada perempuan yang hendak ia hormati di hadapan rumah. Larasati menunduk dalam-dalam. "Aku bersalah karena terlalu lama diam," katanya, dan suara tua itu pecah seperti ranting kering diinjak pelan. Ningrum tidak memarahi Larasati. Hatinya terlalu penuh untuk menyimpan marah. Ia hanya memegang tangan pelayan tua itu dan berkata bahwa setiap orang di rumah ini sama-sama takut pada bayangan besar keluarga. Namun kini rasa takut tidak boleh mengikat lidah mereka lagi. Dari luar bilik, terdengar suara langkah lewat, lalu berhenti sebentar. Ningrum cepat melipat surat dan menyimpan kotak itu dalam pelukan. Larasati memadamkan lampu kecil,
Lalu mereka keluar dengan wajah biasa, seperti hanya selesai mencari kain lap. Siang itu, Jayanegara tampak gelisah tanpa alasan jelas. Ia menanyakan kepada pelayan apakah bilik penyimpanan sudah dikunci, lalu memeriksa halaman belakang lebih lama daripada biasanya. Ningrum menunduk saat berpapasan dengannya, tetapi di dalam dadanya ada sesuatu yang tidak lagi sama. Ia masih takut, namun ketakutan itu kini mempunyai akar untuk berdiri. Jayanegara memandangnya dengan mata menyipit, mungkin merasakan perubahan itu. Pelayan yang terlalu tenang kadang menyimpan rencana, katanya ringan, dan Ningrum hanya menjawab bahwa ia menyimpan pekerjaan. Menjelang sore, kabar baru meledak di rumah besar. Salah satu lelaki dusun yang sering membantu Jayanegara mengatakan telah menemukan gelang perak dalam bakul kain dekat bilik Ningrum. Orang-orang berkumpul di halaman belakang, wajah mereka penuh tanya. Gelang itu diletakkan di atas tampah, berkilau redup dalam cahaya senja. Jayanegara datang dengan sikap prihatin, lalu berkata bahwa ia tidak ingin menuduh siapapun, tetapi tanda-tanda semakin memberatkan. Ningrum berdiri diam, memegang perutnya, merasakan bayi kecilnya bergerak perlahan. Nyai Pramesti turun dari serambi dengan wajah lelah dan malu. Ia melihat gelang itu, lalu menatap Ningrum, seolah berharap pelayan muda itu segera memberi jawaban yang dapat menenangkan rumah. Ningrum berkata dengan suara pelan bahwa ia tidak pernah menyentuh gelang tersebut. Jayanegara menghela napas, lalu menyebut kain batik, kandungan yang belum diakui, dan kini gelang perak sebagai rangkaian yang sulit diabaikan. Kata-katanya rapi, tetapi terlalu rapi, seperti tikar baru yang sengaja dibentangkan untuk menutupi tanah berlubang. Larasati maju selangkah, wajahnya tidak lagi seputih tadi pagi. Ia berkata bahwa barang bisa dipindah oleh tangan siapa saja, dan tuduhan tidak boleh lebih cepat daripada saksi. Jayanegara tersenyum tipis, menanyakan saksi apa yang dimiliki pelayan tua, selain rasa kasihan kepada sesama orang dapur. Beberapa orang menunduk, takut menatap. Ningrum ingin membuka kotak kayu saat itu juga, tetapi Larasati menahan lengannya sangat halus. Di matanya ada pesan bahwa kebenaran perlu tempat yang lebih terang daripada halaman belakang. Malamnya, Ningrum menyimpan kotak kayu itu di bawah alas tidur, dibungkus kain lusuh agar tidak menarik mata. Ia tidak tidur, hanya berbaring miring sambil mendengar percakapan samar dari ruang depan. Jayanegara mendesak Nyai Pramesti agar mengambil keputusan sebelum desa semakin ramai. Ia berkata Ningrum harus dikirim pergi pada fajar berikutnya, ditemani seorang kusir, dengan sedikit bekal supaya keluarga tetap terlihat murah hati. Ningrum memejamkan mata, merasakan panas di pipinya, tetapi ia tidak menangis seperti malam-malam sebelumnya. Saat suara di ruang depan mereda, Larasati masuk diam-diam membawa minyak kelapa dan sepotong roti singkong. Ia duduk di samping Ningrum, lalu berkata bahwa besok sebelum fajar mereka harus menemui Mbah Tirta di dekat langgar. Ningrum terdiam, memikirkan perintah Nyai Pramesti dan pengawasan Jayanegara. Larasati menyuruhnya makan sedikit, lalu mengucapkan satu kalimat tegas. Kebenaran yang disimpan di bawah tikar akan diinjak oleh orang yang pura-pura menyapu. Ningrum mengangguk, menelan roti itu dengan susah payah. Sebelum matahari muncul, Ningrum dan Larasati keluar lewat pintu belakang, membawa kotak kayu dalam bakul sayur. Kabut masih turun di jalan tanah, dan suara kentongan subuh baru saja berhenti. Mereka berjalan pelan melewati pagar bambu, parit kecil, dan pohon randu tua. Di dekat langgar, Mbah Tirta sudah duduk di bangku bambu, seolah telah menunggu sejak malam. Ia tidak heran melihat mereka. Matanya langsung turun ke bakul, lalu ia berkata, "Benda yang benar harus dibuka di hadapan telinga yang tidak dibeli." Mbah Tirta membaca surat itu perlahan, mengeja setiap baris dengan hati-hati karena matanya sudah tua. Setelah selesai, ia menyentuh cincin bermata hijau dan mengangguk. Ia mengenal tanda keluarga itu, sebab dahulu ia pernah membantu ayah Raden Mahesa membersihkan sumur saat pesta kelahiran Tuan Muda. Menurutnya, tanda seperti itu tidak mungkin berada di tangan Ningrum tanpa sebab.
Namun ia juga berkata bahwa surat dan cincin akan tetap disangkal bila hanya dibawa ke ruang depan yang dikuasai mulut Jayanegara. Mbah Tirta meminta Ningrum menghadap Kiai Darmaji, sesepuh yang memimpin musyawarah desa dan dihormati bahkan oleh keluarga besar. Kiai Darmaji tinggal di rumah kayu dekat pohon beringin, tempat orang biasa menyelesaikan sengketa sawah, batas pagar, atau janji pinjam padi. Ningrum takut namanya akan semakin menjadi bahan pembicaraan bila perkara dibawa keluar. Namun Mbah Tirta menatapnya lembut dan berkata, bila malu sudah disebar di jalan, maka kebenaran pun boleh berjalan di jalan yang sama. Ketika mereka sampai di rumah Kiai Darmaji, matahari baru menyentuh pucuk kelapa. Kiai tua itu sedang menyiram tanaman cabai di halaman. Ia menerima Ningrum dan Larasati di serambi kecil, mendengar cerita mereka tanpa memotong. Ningrum menunduk saat menyebut kandungannya, bukan karena ia malu pada anaknya, melainkan karena selama ini orang lain memaksanya merasa demikian. Kiai Darmaji membaca surat, melihat cincin, lalu meminta Larasati bersaksi tentang hari Raden Mahesa menitipkan kotak itu sebelum berangkat. Larasati menceritakan semuanya dengan suara pelan tetapi tidak goyah. Ia berkata Raden Mahesa menitipkan pesan karena ingin kembali setelah urusan kota selesai, namun Jayanegara datang malam itu, meminta kotak-kotak rumah diperiksa, dan sejak itu pesan tersebut tertahan dalam bilik lama. Kiai Darmaji mendengarkan sambil menatap halaman, tempat bayangan daun beringin bergerak di tanah. Setelah cerita selesai, ia berkata bahwa perkara ini tidak boleh diputuskan oleh bisik pasar atau wajah marah di rumah besar. Kabar bahwa Ningrum menemui Kiai Darmaji sampai ke rumah besar sebelum tengah hari. Jayanegara marah, tetapi marahnya disembunyikan di balik senyum tegang. Ia berkata Ningrum telah berani membawa aib keluarga keluar pagar. Nyai Pramesti tampak terkejut, dan untuk pertama kalinya, matanya tidak hanya memandang Ningrum sebagai pelayan yang membuat malu, melainkan sebagai perempuan hamil yang mungkin sudah terlalu lama ditinggalkan sendirian. Namun gengsi keluarga masih berat, seperti batu kali yang sulit digeser dari halaman. Jayanegara mencoba mendahului keadaan dengan mengumpulkan beberapa orang di serambi. Ia mengatakan bahwa surat bisa dipalsukan, cincin bisa dicuri, dan saksi tua bisa lupa. Orang-orang mendengar, tetapi kali ini tidak semua kepala mengangguk. Mbok Kinasih yang datang membawa daun pisang berkata dari bawah tangga bahwa orang tua bisa lupa letak kacamata, tetapi tidak mudah lupa siapa yang pernah menolong dan siapa yang suka menekan orang lemah. Suasana menjadi hening, dan Jayanegara menatapnya dengan senyum yang kehilangan manis. Sore itu, Kiai Darmaji mengirim pesan kepada Nyai Pramesti agar perkara dibuka dalam musyawarah desa di halaman rumah besar keesokan petang. Ia meminta semua yang berkepentingan hadir, termasuk Jayanegara, Larasati, Mbah Tirta, para pelayan, beberapa tetua kampung, dan orang-orang yang mendengar tuduhan. Nyai Pramesti lama memegang pesan itu. Wajahnya berubah-ubah antara marah, takut, dan letih. Akhirnya ia berkata pendek bahwa rumah besar tidak akan lari dari musyawarah, sebab lari justru membuat bayangan semakin panjang. Malam sebelum musyawarah, Ningrum duduk di dekat sumur tua. Bulan tertutup awan, dan air sumur tampak hitam namun tenang. Ia membuka kotak kayu sekali lagi, membaca surat Raden Mahesa sampai hafal hampir setiap kalimat. Bayinya bergerak perlahan, seolah ikut mendengarkan suara ayah yang tertinggal di kertas. Larasati duduk di sampingnya, memegang selendang. Besok jangan bicara untuk menang, katanya. Bicaralah supaya anak itu kelak tidak mewarisi kepala yang selalu tertunduk. Ningrum mengangguk. Ia tahu esok hari tidak akan mudah. Jayanegara pasti membawa kata-kata tajam, Nyai Pramesti mungkin masih menahan kasih di balik malu, dan orang-orang desa akan datang dengan telinga penuh kabar lama. Namun untuk pertama kalinya sejak Raden Mahesa pergi, Ningrum merasa ia tidak berjalan seorang diri. Ada surat, cincin, kain batik, Larasati, Mbah Tirta, Kiai Darmaji, dan beberapa hati kecil di desa yang mulai berani berdenyut melawan fitnah.
Di ruang depan, Jayanegara juga tidak tidur. Ia memeriksa kembali gelang perak, catatan tanah, dan beberapa surat lama yang ia simpan dalam tas kulit. Wajahnya gelap oleh pikiran sendiri. Ia mungkin tidak menyangka pelayan dapur yang lembut itu akan membawa perkara ke hadapan desa. Di luar jendela, angin malam menggoyang lampu minyak hingga bayangannya bergetar di dinding. Rumah besar Karangwungu menunggu pagi seperti orang tua menahan napas, sebab besok, kata-kata yang lama bersembunyi harus duduk di tengah halaman. Ningrum kembali ke biliknya menjelang tengah malam, meletakkan kotak kayu di dekat dada, lalu berbaring perlahan. Ia tidak meminta semua orang langsung mempercayainya. Ia hanya meminta kesempatan agar kebenaran tidak lagi dikubur di dapur belakang. Saat matanya mulai berat, ia mendengar hujan rintik jatuh di atap, lembut sekali, seperti jari seorang ibu mengusap rambut anaknya. Dalam suara hujan itu, Ningrum berbisik kepada bayi di perutnya bahwa esok mereka akan berdiri, bukan untuk membalas, melainkan untuk diterangi. Petang yang dijanjikan datang dengan hujan tipis, tidak deras, tetapi cukup membuat tanah halaman rumah besar mengeluarkan bau basah yang dalam. Orang-orang Karangwungu mulai berdatangan sejak matahari turun di balik pohon kelapa, membawa payung daun, caping, dan kain yang dilipat di bahu. Mereka duduk di tepi halaman, sebagian di bawah serambi, sebagian di dekat pohon sawo tua. Tidak ada yang tertawa keras. Semua tahu malam itu bukan malam kenduri, melainkan malam ketika nama orang akan ditimbang di hadapan banyak mata. Ningrum keluar dari pintu belakang ditemani Larasati. Ia mengenakan kebaya sederhana berwarna coklat pudar, rambutnya disanggul rendah, dan perutnya yang mulai tampak tidak lagi disembunyikan dengan tergesa. Di tangannya ada kotak kayu kecil berukir daun asam. Langkahnya pelan, bukan karena ragu, melainkan karena ia ingin setiap pijakan terasa benar. Ketika melewati sumur, ia menunduk sebentar, seolah meminta air tua itu menjadi saksi bahwa ia pernah menangis di sana tanpa seorang pun melihat. Nyai Pramesti duduk di kursi kayu di serambi depan, wajahnya keras tetapi matanya lelah. Di sampingnya duduk Jayanegara dengan pakaian rapi, kainnya baru, cincin besarnya memantulkan cahaya lampu minyak. Ia terlihat tenang, terlalu tenang bagi orang yang sedang menghadapi perkara besar. Kiai Darmaji duduk di tengah halaman di atas tikar pandan, sementara Mbah Tirta berada tidak jauh darinya, memegang tongkat seperti akar tua yang keluar dari tanah. Orang-orang desa menunduk memberi hormat sebelum duduk melingkar. Kiai Darmaji membuka musyawarah dengan suara rendah yang membuat hujan seolah ikut mengecil. Ia berkata bahwa malam itu bukan tempat menghina, bukan pula tempat membalas sakit hati, melainkan tempat menaruh perkara supaya tidak lagi dimakan bisik-bisik. Ia meminta siapapun yang berbicara tidak meninggikan suara, sebab kebenaran tidak menjadi lebih kuat hanya karena diteriakkan. Setelah itu ia menatap Ningrum, Nyai Pramesti, dan Jayanegara bergantian, lalu mempersilakan semua tanda diletakkan di tengah tikar. Ningrum maju, berlutut perlahan, lalu meletakkan kotak kayu di hadapan Kiai Darmaji. Tangannya masih gemetar, tetapi wajahnya tidak berpaling. Larasati membantu membuka kotak itu, mengeluarkan surat, cincin bermata hijau, potongan kain batik, dan kain batik besar yang dahulu ditemukan dekat sumur. Orang-orang desa berbisik pendek ketika melihat benda-benda itu, tetapi Kiai Darmaji mengangkat tangan dan suara langsung surut. Dalam cahaya lampu minyak, benda-benda itu tampak tua, sederhana, namun berat oleh cerita yang belum selesai. Jayanegara tersenyum kecil dan berkata bahwa barang-barang dapat berpindah, surat dapat dibuat oleh tangan siapa saja, dan perempuan yang terdesak sering memeluk benda kecil seperti memeluk keselamatan. Suaranya halus, tetapi setiap kata menempel seperti getah. Beberapa warga mengangguk ragu, bukan karena percaya penuh, melainkan karena takut berlawanan dengan orang keluarga besar. Ningrum menunduk, menggigit bibirnya pelan. Ia ingin menjawab, tetapi Kiai Darmaji memandangnya lembut, seakan meminta ia menyimpan kata sampai waktunya tepat.
Larasati diminta bicara lebih dahulu. Pelayan tua itu maju dengan punggung agak membungkuk, tetapi suaranya jernih. Ia menceritakan malam sebelum Raden Mahesa pergi, saat tuan muda itu memanggilnya ke serambi belakang dan menitipkan kotak kayu untuk Ningrum. Raden Mahesa berkata bahwa ia akan kembali setelah urusan kota selesai, dan bila ada kabar buruk, Ningrum harus dijaga. Larasati berhenti sebentar, lalu mengaku bahwa ia menyembunyikan kotak itu karena takut kepada keadaan rumah yang mendadak penuh tekanan. Nyai Pramesti menatap Larasati dengan wajah berubah. Mungkin ia ingin marah karena pesan itu tidak sampai kepadanya, tetapi rasa lain menahan lidahnya. Larasati menunduk dalam-dalam, berkata bahwa ketakutannya telah membuat seorang perempuan muda berdiri sendirian terlalu lama. Di belakang, beberapa pelayan mengusap mata. Mbah Tirta memandang tanah, lalu berkata pelan, "Orang yang takut bisa salah, tetapi orang yang sengaja menakut-nakuti punya dosa lebih panjang." Kalimat itu membuat halaman kembali hening. Kiai Darmaji kemudian membuka surat Raden Mahesa. Ia tidak membaca dengan tergesa, melainkan perlahan, memilih bagian-bagian yang perlu didengar tanpa menjadikan isi hati seseorang sebagai tontonan. Surat itu menyebut nama Ningrum dengan hormat, menyebut janji untuk meminta restu, dan menyebut cincin bermata hijau sebagai tanda yang tidak boleh diabaikan. Saat kata tentang anak yang mungkin tumbuh dibacakan, Ningrum memegang perutnya. Nyai Pramesti menutup mata sebentar, seperti orang yang mendengar pintu lama terbuka dari dalam. Jayanegara segera berkata bahwa tulisan dapat ditiru. Ia mengeluarkan beberapa catatan lama Raden Mahesa dari tas kulitnya, lalu meminta orang membandingkan dengan surat itu. Kiai Darmaji menerimanya, tetapi sebelum ia memeriksa, Mbah Tirta meminta izin melihat lebih dekat. Orang tua itu mengenal tulisan keluarga karena dahulu sering diminta membaca catatan sawah saat ayah Raden Mahesa masih hidup. Ia menyipitkan mata, menelusuri tarikan huruf, lalu berkata bahwa tangan yang menulis surat itu sama dengan tangan yang menulis catatan lama. Jayanegara tertawa pendek, mengatakan bahwa ingatan orang tua kadang lebih mudah dipengaruhi rasa kasihan daripada mata. Mbah Tirta tidak marah. Ia hanya menunjuk cincin bermata hijau di atas tikar dan berkata bahwa cincin itu pernah dikenakan nenek Raden Mahesa pada upacara bersih sumur bertahun-tahun lalu. Cincin itu hilang dari peti keluarga beberapa hari sebelum Mahesa berangkat, tetapi tidak pernah diumumkan karena keluarga malu. Nyai Pramesti terkejut, sebab ia memang pernah mencari cincin itu dalam diam. Kiai Darmaji meminta Nyai Pramesti menjelaskan tentang cincin tersebut. Dengan suara berat, perempuan tua itu mengakui bahwa cincin bermata hijau adalah tanda keluarga yang tidak diberikan sembarangan. Ia dahulu mengira cincin itu terselip atau dibawa Raden Mahesa ke kota. Ia tidak pernah membayangkan cincin itu berada dalam kotak untuk Ningrum. Setelah mengucapkan itu, wajahnya menjadi pucat. Untuk pertama kalinya malam itu, orang-orang melihat Nyai Pramesti tidak duduk sebagai penjaga nama besar, melainkan sebagai ibu yang kehilangan banyak kabar. Ningrum akhirnya diminta berbicara. Ia maju sedikit, tetap berlutut, lalu berkata bahwa dirinya tidak pernah ingin merebut rumah, sawah, atau kedudukan siapapun. Ia hanya ingin anak yang dikandungnya tidak disebut sebagai dusta. Ia menceritakan bagaimana Raden Mahesa sering berbicara dengannya di serambi belakang, bagaimana ia berjanji pulang, dan bagaimana kepergiannya meninggalkan sunyi yang lebih berat daripada pekerjaan dapur. Suaranya beberapa kali bergetar, tetapi ia tidak menangis keras, karena air matanya sudah lama habis di malam-malam sebelumnya. Jayanegara menyela dengan nada sabar yang dibuat-buat. Ia berkata, cerita cinta dapat disusun oleh siapa saja setelah tuannya pergi jauh. Ia mengingatkan bahwa Ningrum ditemukan menyimpan kain batik keluarga dan gelang perak hilang dekat biliknya. Mendengar gelang disebut, beberapa warga kembali gelisah. Kiai Darmaji meminta gelang itu diletakkan di tengah tikar. Jayanegara mengeluarkannya dari kantong kain dengan gerakan mantap, tetapi saat gelang itu disentuh cahaya lampu,
Larasati tiba-tiba menatapnya lebih tajam daripada sebelumnya. Larasati berkata gelang itu bukan barang peti lama yang hilang, melainkan gelang yang pernah dipakai mendiang istri Jayanegara saat datang ke rumah besar 7 tahun silam. Halaman menjadi riuh kecil. Jayanegara menegang, tetapi segera berkata pelayan tua itu pasti keliru. Namun Bok Kinasi yang duduk di tepi halaman mengangkat tangan. Ia berkata pernah melihat gelang yang sama di pergelangan istri Jayanegara saat perempuan itu membeli bunga kenanga untuk upacara selamatan. Ia ingat karena ukiran burung di gelang itu retak sebelah. Kiai Darmaji memeriksa gelang itu, dan benar, ada ukiran burung kecil yang retak di bagian sayap. Jayanegara berusaha tertawa, tetapi tawanya patah sebelum selesai. Ia berkata banyak gelang perak dibuat serupa. Saat itu, lelaki dusun yang pernah membantu membersihkan gudang tiba-tiba menunduk sangat dalam. Wajahnya basah bukan hanya oleh hujan. Kiai Darmaji memanggilnya mendekat. Lelaki itu gemetar, lalu mengaku bahwa Jayanegara memberinya uang untuk meletakkan gelang itu dekat bakul kain ningrum, agar semua orang makin curiga. Suara orang-orang desa naik seperti angin sebelum badai, tetapi Kiai Darmaji mengangkat tangan. Tidak ada yang boleh memukul, tidak ada yang boleh mencaci. Lelaki dusun itu menangis pelan, berkata bahwa ia hanya orang kecil yang tergoda uang dan takut menolak perintah kerabat rumah besar. Ningrum menatapnya tanpa kemarahan besar, hanya lelah yang panjang. Jayanegara berdiri mendadak, mengatakan pengakuan itu dusta karena orang kecil mudah dibeli balik. Namun kata-katanya tidak lagi sekuat sebelumnya, sebab tanah di bawahnya mulai longsor. Kiai Darmaji lalu meminta tas kulit Jayanegara diperiksa di hadapan semua orang. Jayanegara menolak, mengatakan itu penghinaan kepada keluarga. Nyai Pramesti, yang sejak tadi diam, akhirnya berkata dengan suara rendah tetapi tegas bahwa siapapun yang memakai nama keluarga harus berani dibuka di hadapan keluarga. Kalimat itu membuat Jayanegara kehilangan tempat bersembunyi. Tas kulitnya diletakkan di tikar, dibuka oleh Kiai Darmaji, dan dari dalamnya keluar beberapa surat tanah, catatan lumbung, serta selembar pesan yang belum pernah sampai. Pesan itu berisi tulisan Raden Mahesa kepada ibunya. Di sana tertulis bahwa ia meminta Nyai Pramesti jangan mengusir Ningrum, sebab ia akan pulang membawa penjelasan dan restu. Ia juga menulis bahwa ada orang dalam kerabat yang mendesaknya menandatangani urusan tanah sebelum pergi, dan ia mulai curiga terhadap niat Jayanegara. Saat pesan itu dibaca, hujan tipis seperti berhenti sesaat. Nyai Pramesti menundukkan kepala. Tangan tuanya gemetar di atas pangkuan, dan tidak seorang pun berani mengeluarkan bisik. Inilah twist yang membuat halaman terasa lebih dingin daripada hujan. Jayanegara bukan sekadar menjaga nama keluarga, bukan pula sekadar tidak suka kepada Ningrum. Ia ingin Ningrum pergi karena anak dalam kandungannya dapat menjadi ahli waris yang mengikat rumah dan sawah kepada garis Raden Mahesa. Bila Ningrum terus dianggap hina dan diusir sebelum kebenaran terang, Jayanegara dapat lebih mudah menguasai pengelolaan tanah dengan alasan tuan muda tidak meninggalkan penerus. Kata-kata itu tidak perlu diteriakkan, semua orang memahaminya perlahan. Nyai Pramesti bangkit dari kursinya. Ia berjalan turun ke halaman dengan langkah berat, lalu berdiri di hadapan Ningrum. Wajahnya tidak lagi keras seperti ukiran pintu, melainkan retak oleh penyesalan. Ia berkata bahwa malu telah membuat matanya tertutup, dan nama keluarga, yang hendak ia jaga hampir berubah menjadi pisau bagi orang tak bersalah. Ningrum menunduk, tetapi Nyai Pramesti menyentuh bahunya. Sentuhan itu kecil, namun bagi pelayan muda yang lama dijauhkan, rasanya seperti pintu rumah dibuka kembali. Jayanegara mencoba bicara sekali lagi, tetapi tidak ada telinga yang tersisa untuknya. Kiai Darmaji memutuskan bahwa ia harus meninggalkan rumah besar sebelum fajar, menyerahkan semua catatan tanah kepada Nyai Pramesti dan para tetua, serta tidak lagi mengurus lumbung keluarga. Ia tidak dipukuli, tidak diikat, tidak dihukum dengan kekerasan, sebab desa itu tidak ingin menambah gelap dengan gelap.
Namun wajahnya yang tertunduk di hadapan banyak orang menjadi hukuman yang lebih lama daripada luka di kulit. Lelaki dusun yang membantunya diminta mengembalikan uang dan bekerja membersihkan langgar selama 7 hari sebagai tanda menebus kesalahan. Ia menangis dan menerima. Mbok Kinasi menghela napas. Para petani saling memandang dan pelayan-pelayan rumah besar mulai berani mengangkat wajah. Tidak seorang pun bersorak. Kebenaran yang muncul malam itu terlalu berat untuk dirayakan dengan ramai. Ia lebih mirip lampu minyak yang akhirnya dinyalakan di ruang gelap, membuat semua orang melihat bukan hanya debu orang lain, tetapi juga debu di tangan sendiri. Setelah musyawarah selesai, orang-orang desa pulang melewati jalan tanah yang licin. Mereka berjalan lebih pelan daripada saat datang. Ada yang memegang caping di dada, ada yang menunduk, ada yang berbisik bahwa lidah mereka pernah ikut menyebarkan kabar tanpa tahu akar. Ningrum tetap duduk di dekat tikar, tubuhnya lelah tetapi hatinya tidak lagi terkurung. Mbah Tirta mendekat dan berkata, "Kepala yang tertunduk karena sadar masih lebih baik daripada kepala tegak yang membawa dusta." Lalu ia pergi bersama Hujan. Di Serambi, Nyai Pramesti memanggil Larasati dan meminta kamar kecil dekat halaman dalam dibersihkan untuk Ningrum malam itu juga. Suaranya masih kaku, sebab penyesalan tidak selalu langsung menjadi lembut, tetapi niatnya telah berubah arah. Ningrum tidak berkata banyak. Ia hanya mengangguk, memeluk kotak kayu, dan merasakan anak di dalam perutnya bergerak tenang. Di luar pagar, Jaya Negara naik ke pedati tanpa menoleh, sementara rumah besar Karangwungu berdiri basah oleh hujan, seperti orang tua yang baru selesai menangis dalam diam. Malam itu, setelah semua orang masuk, Ningrum berdiri sebentar di halaman dalam. Lampu minyak menyala di beberapa sudut, memantulkan cahaya di batu sumur yang masih basah. Ia memandang ruang depan, dapur, serambi belakang, dan bilik lama yang selama ini menjadi saksi ketakutannya. Tidak semua luka sembuh malam itu, dan Raden Mahesa belum pulang. Namun fitnah telah kehilangan tempat duduknya. Untuk pertama kalinya, Ningrum tidak merasa sedang menumpang di rumah orang lain, melainkan menjaga sebuah kebenaran yang akhirnya diakui bernapas. Fajar setelah musyawarah datang dengan warna pucat di atas genting rumah besar. Hujan semalam meninggalkan titik-titik air pada daun sawo, dan tanah halaman masih lembut ketika ayam pertama berkokok. Pedati Jaya Negara sudah hilang dari depan pagar sebelum matahari naik, hanya meninggalkan bekas roda yang memanjang ke jalan desa. Tidak ada yang mengantar dengan kata-kata keras. Orang-orang rumah hanya melihat dari jauh, dan diam mereka lebih berat daripada teriakan. Sebab tiap hati tahu apa yang hampir terjadi. Ningrum bangun dari tidur pendek di kamar kecil dekat halaman dalam. Kamar itu sederhana, tetapi baginya terasa luas karena tidak lagi berada di samping tungku berasap. Ada tikar bersih, kendi air, sehelai kain baru, dan jendela kecil yang menghadap pohon melati. Larasati masuk membawa bubur hangat dan berkata bahwa perempuan mengandung perlu makan sebelum menyapu pikiran orang lain. Ningrum tersenyum lemah, lalu makan perlahan. Setiap suap terasa bukan hanya mengisi tubuhnya, melainkan mengembalikan dirinya ke dalam rumah. Nyai Pramesti belum menjadi perempuan yang mudah menangis atau memeluk. Ia tetap berjalan tegak, memberi perintah singkat kepada pelayan, dan duduk di serambi dengan kebaya gelapnya. Namun pagi itu, ketika Ningrum hendak mengambil air, Nyai Pramesti menyuruh pelayan lain mengangkat timba. "Biarkan dia duduk sebentar," katanya, seolah kalimat itu hanya aturan rumah. Ningrum menunduk dalam-dalam. Ia tahu kasih kadang datang dengan wajah canggung, terutama bila terlalu lama ditahan oleh malu dan nama keluarga. Di desa, kabar musyawarah berjalan dari satu halaman ke halaman lain, tetapi kali ini langkahnya berbeda. Orang-orang yang dulu berbisik dengan mata tajam, kini berbicara lebih pelan, seperti takut kata-kata mereka kembali menjadi duri. Di pasar, penjual ikan asin mengaku kepada penjual kelapa bahwa ia telah terlalu cepat percaya. Di tempat menumbuk padi, para perempuan menunduk ketika nama Ningrum disebut.
Tidak ada yang datang meminta maaf beramai-ramai, tetapi udara desa mulai kehilangan bau fitnah yang sebelumnya menyesakkan. Mbok Kinasih menjadi orang pertama yang datang ke pagar belakang. Ia membawa pisang rebus, daun katuk, dan sedikit gula merah dalam bungkus daun jati. Ningrum menerimanya dengan mata berkaca. Perempuan tua itu tidak banyak bicara. Hanya berkata bahwa bayi yang dikandung dengan air mata harus disambut dengan makanan hangat. Setelah itu ia duduk sebentar di dekat dapur, membantu Larasati memilah beras. Kehadirannya membuat pelayan lain berani mendekat, dan dapur yang lama kaku mulai terdengar lagi oleh suara sendok. Beberapa hari kemudian, Kiai Darmaji datang bersama 2 tetua desa untuk memeriksa kembali catatan tanah yang ditinggalkan Jayanegara. Nyai Pramesti membuka peti besar di ruang tengah, menyerahkan kunci lumbung, dan meminta semua dicatat terang. Ningrum tidak ikut duduk di sana, tetapi ia mendengar dari halaman dalam bahwa banyak hitungan hampir dipindahkan tanpa sepengetahuan keluarga. Saat itu ia memahami bahwa fitnah terhadap dirinya bukan hanya luka hati, melainkan pintu yang hendak dipakai orang untuk menggeser seluruh rumah. Mbah Tirta datang saat matahari condong ke barat, membawa seikat akar wangi untuk diletakkan dekat sumur. Ia berdiri di tepi batu yang licin, memandang air di bawah sana, lalu melihat Ningrum yang duduk di bangku kecil. Sumur yang dijaga akan memberi air lama setelah orang yang bertengkar pergi, katanya. Ningrum mengangguk. Ia tidak sepenuhnya paham, apakah orang tua itu bicara tentang sumur, rumah, atau bayi dalam kandungannya, tetapi kata-katanya membuat sore terasa lebih lapang. Hari-hari mulai kembali mengalir seperti parit kecil setelah hujan. Pagi diisi suara lesung, siang diisi panas yang menempel di dinding, dan malam diisi bau nasi dari dapur. Ningrum tidak lagi mengerjakan semua pekerjaan berat, tetapi ia tetap membantu merapikan daun pisang, memilih cabai, dan menjemur pakaian kecil yang diberikan Mbok Kinasih. Larasati sering menegurnya bila ia terlalu lama berdiri. Ningrum tersenyum malu, sebab selama bertahun-tahun ia terbiasa merasa berguna hanya ketika tangannya sibuk bekerja. Nyai Pramesti suatu petang memanggil Ningrum ke serambi belakang, tempat dahulu Raden Mahesa pernah berjanji. Di atas meja kecil ada kotak kayu berisi surat dan cincin bermata hijau. Nyai Pramesti menyentuh kotak itu lama sebelum berkata bahwa ia belum tahu bagaimana menyambut Raden Mahesa bila putranya pulang, tetapi ia tahu rumah ini tidak boleh lagi menolak anak yang belum lahir. Suaranya bergetar sedikit di ujung kalimat. Ningrum menunduk, menjawab bahwa ia hanya ingin anak itu tumbuh tanpa dusta. Setelah hari itu, Nyai Pramesti meminta kain putih disiapkan untuk kelahiran. Ia menyuruh Larasati membuka lemari lama milik nenek keluarga, mengambil selimut bayi yang telah disimpan dengan kapur barus. Kain itu menguning di tepi, tetapi masih lembut. Ningrum menyentuhnya dengan hati-hati, seolah menyentuh masa depan yang terlalu halus. Nyai Pramesti pura-pura memeriksa jahitan, padahal matanya mengikuti tangan Ningrum. Di antara mereka belum ada keakraban penuh, tetapi ada jembatan kecil yang mulai diletakkan batu demi batu. Musim bergeser pelan, sawah yang dulu kuning telah dipanen, jerami ditumpuk di pinggir pematang, dan anak-anak desa berlari mengejar capung saat sore. Perut Ningrum semakin besar, membuat langkahnya pendek dan napasnya mudah tersengal. Orang-orang yang bertemu dengannya kini menyapa lebih lembut. Ada yang membawa daun kelor, ada yang menitipkan minyak urut, ada yang hanya menunduk lama di jalan sebagai permintaan maaf yang tidak terucap. Ningrum menerima semua dengan senyum kecil, karena hatinya sudah terlalu lelah untuk menghitung salah siapa. Suatu malam, angin dari utara bertiup dingin, menggoyang tirai bambu dan membuat lampu minyak berkedip. Ningrum merasakan sakit pertama menjalar dari punggung ke perutnya. Ia menggenggam pinggir tikar dan memanggil Larasati. Rumah besar yang sudah hampir tidur tiba-tiba bergerak. Air dipanaskan, kain putih disiapkan, dan Mbok Kinasih dipanggil dari rumahnya. Nyai Pramesti berdiri di depan pintu kamar. Wajahnya pucat, kedua tangannya saling meremas. Untuk pertama kali,
Ia tampak bukan seperti nyonya rumah, melainkan hanya seorang calon nenek. Malam kelahiran berjalan panjang, diiringi hujan rintik yang turun lagi setelah beberapa hari cerah. Ningrum menahan sakit dengan menggigit kain, sementara Larasati membisikkan doa dan Mbok Kinasih memijat punggungnya. Dari luar, Mbah Tirta duduk di dekat sumur, menjaga lampu agar tidak padam. Kiai Darmaji membaca doa pelan di serambi. Tidak ada suara fitnah malam itu, tidak ada bisik pasar, hanya napas perempuan muda yang berjuang, membawa kehidupan melewati pintu sempit antara sakit dan harapan. Menjelang fajar, tangis bayi terdengar kecil tetapi jernih. Suara itu menembus dinding kamar, melewati serambi, turun ke halaman, dan seolah menyentuh sumur tua. Ningrum menangis tanpa malu ketika bayi itu diletakkan di dadanya, hangat, merah, dan bergerak lembut. Larasati mengusap wajahnya sambil tersenyum gemetar. Mbok Kinasih berkata bayi itu kuat seperti akar bambu setelah hujan. Di depan pintu, Nyai Pramesti menutup mulut dengan ujung selendang, lalu menunduk lama, bukan karena malu, melainkan karena hatinya penuh. Bayi itu laki-laki, matanya sipit halus ketika terpejam, rambutnya hitam lebat, dan di pipi kirinya ada lekuk kecil yang mengingatkan Larasati pada Raden Mahesa saat masih bayi. Nyai Pramesti masuk perlahan setelah diizinkan. Ia duduk di samping Ningrum, memandang cucunya dengan wajah yang tidak lagi mampu menyembunyikan lembut. Namanya harus membawa terang, katanya pelan. Ningrum menatapnya, lalu menyebut nama Wiratama, sebab ia ingin anak itu tumbuh berani tanpa menjadi keras, teguh tanpa menyakiti orang lemah. Pada hari ke-7, rumah besar mengadakan selamatan kecil. Tidak mewah, hanya nasi gurih, telur, sayur lodeh, teh hangat, dan pisang rebus. Orang-orang desa datang dengan pakaian sederhana, duduk di halaman yang telah disapu bersih. Tidak ada gamelan, hanya suara sendok, doa, dan anak-anak yang berbisik ingin melihat bayi. Ningrum duduk di dekat pintu kamar, menggendong Wiratama. Warga yang dulu menunduk, karena takut kini menunduk karena sungkan. Beberapa mengucapkan maaf dengan suara pelan, dan Ningrum mengangguk tanpa memperpanjang luka. Kiai Darmaji memberi nasihat singkat sebelum doa ditutup. Ia berkata bahwa desa tidak hanya dibangun oleh sawah dan pagar, melainkan oleh lidah yang menahan diri ketika belum tahu benar. Orang-orang mendengar dengan wajah serius. Mbah Tirta menambahkan satu kalimat dari sudut halaman, benih padi dan benih kabar sama-sama tumbuh, maka pilihlah mana yang kau tabur. Setelah itu hening sebentar, lalu semua orang makan. Kalimat sederhana itu tinggal di kepala mereka lebih lama daripada rasa gurih santan. Hari-hari setelah kelahiran terasa lebih hangat. Nyai Pramesti sering berpura-pura lewat depan kamar Ningrum hanya untuk melihat Wiratama tidur. Kadang ia membetulkan kelambu, kadang menaruh minyak telon, kadang bertanya, apakah bayi itu sudah menyusu. Ningrum menjawab dengan hormat, tetapi rasa takutnya perlahan berubah menjadi hati-hati yang lebih ringan. Larasati melihat semuanya dari dapur sambil tersenyum sendiri. Ia tahu rumah tua itu belum sempurna, namun setidaknya pintunya tidak lagi ditutup terhadap orang yang seharusnya dilindungi. Suatu sore, saat matahari merah menyentuh ujung sawah, seorang utusan dari kota pesisir datang membawa surat Raden Mahesa. Semua orang di rumah besar berkumpul di serambi. Surat itu mengatakan bahwa Mahesa tertahan urusan dagang dan sakit beberapa lama, tetapi kini bersiap pulang. Ia menanyakan Ningrum, menanyakan ibunya, dan memohon agar apapun yang terjadi tidak membuat anaknya kehilangan tempat di rumah. Nyai Pramesti membaca surat itu sampai selesai, lalu meletakkannya di dada, menahan tangis yang terlambat. Ningrum mendengar surat itu dengan Wiratama tidur di pangkuannya. Ia tidak melompat bahagia, tidak pula menangis keras. Hatinya sudah belajar bahwa pulang tidak selalu datang secepat janji, dan kasih perlu dibuktikan bukan hanya dengan tulisan. Namun ia merasa beban di bahunya berkurang sedikit. Larasati berkata bahwa jalan pulang Raden Mahesa kini diterangi lampu dari rumah,
bukan lagi ditutup kabut. Ningrum menatap halaman yang teduh, lalu membisikkan kepada bayinya bahwa ayahnya sedang mencari jalan kembali. Pada malam yang tenang, rumah besar mengadakan makan sederhana di halaman dalam. Nasi hangat diletakkan di bakul, sayur bening beruap di mangkuk tanah, sambal terasi harum, dan teh melati mengepul di gelas-gelas kecil. Ningrum duduk bersama Larasati dekat pintu, sementara Nyai Pramesti duduk tidak jauh, menggendong Wiratama dengan kaku tetapi penuh perhatian. Dari dapur terdengar suara kayu terbakar, dari sumur terdengar kata kecil, dan dari luar pagar terdengar anak-anak desa menyanyikan lagu permainan sebelum dipanggil pulang. Malam itu tidak ada yang membicarakan Jaya Negara. Namanya seperti daun kering yang telah tersapu ke tepi halaman, cukup diingat agar orang tidak menginjak lubang yang sama. Yang dibicarakan hanyalah panen berikutnya, atap gudang yang perlu diperbaiki, dan apakah Wiratama lebih mirip ibunya atau ayahnya. Nyai Pramesti akhirnya berkata, bayi itu memiliki dahi keluarga, tetapi kelembutan matanya milik Ningrum. Semua orang terdiam sebentar, lalu Larasati tersenyum, sebab pujian itu kecil namun membuka ruang yang lama terkunci. Ketika lampu minyak mulai mengecil, Ningrum membawa Wiratama ke dekat jendela kamar. Angin malam masuk membawa bau melati, tanah basah, dan asap dapur yang lembut. Ia memandang halaman rumah besar, sumur tua, pohon sawo, dan sudut jemuran tempat dahulu ia menyembunyikan banyak air mata. Kini semuanya masih sama, tetapi hatinya telah berubah. Ia tahu, kebenaran tidak menghapus semua sakit. Namun kebenaran memberi tempat bagi luka untuk berhenti berjalan sendirian. Di pelukannya, Wiratama tidur dengan napas tenang. Beberapa bulan kemudian, orang Karangwungu masih mengingat malam musyawarah itu, tetapi mereka menceritakannya dengan suara lebih hati-hati. Bila ada kabar buruk muncul di pasar, seseorang akan berkata agar jangan cepat menuduh seperti dulu. Bila ada orang lemah berdiri sendirian, yang lain lebih cepat mendekat. Rumah besar tidak menjadi rumah tanpa kesalahan, dan manusia di dalamnya tetap manusia biasa. Namun sejak bayi itu lahir, halaman terasa lebih terang. Seakan lampu minyak kecil dinyalakan setiap malam oleh tangan yang tak terlihat. Pada suatu senja, Mbah Tirta duduk di tepi sumur, sambil melihat Ningrum menjemur kain bayi. Nyai Pramesti mengawasi Wiratama dari serambi, Larasati mengaduk sayur di dapur, dan anak-anak desa tertawa di jalan tanah. Angin bergerak pelan melewati pohon kelapa, membawa bunyi daun seperti bisikan tua. Mbah Tirta tersenyum lalu berkata kepada siapapun yang mau mendengar, bahwa kebenaran memang sering berjalan lambat, tetapi tidak pernah lupa jalan pulang.